Qala al-muallifu aqsamu sunan. Sunnah qauliyah, berdasarkan definisi sunnah tadi, sunnah ada 3, yaitu qauliyah, kemudian fi'liyah dan taqririyah. Fanabda an nabhas wahidan wahidan. Nabda bi sunnah qauliyah wa indarju tahtaha naw'an al-qaulu as-sarihu ka qawlihi innamal a'malu binniyat muttafaqun alayhi. والثاني ما فيه معنى القول كقول الصحابي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كذا، فهذه صيغة فيها معنى القول، لأن الأمر والنهي إنما يقعان عادة بالقول. ومن هذا قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا عن كذا على الأصح، وهو مذهب الشافعية وغيرهم على أن الآمر والناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للحنفية. وأما قول الصحابي من السنة فمحمول على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد يكون استفيد من سنة قولية أو فعلية، وهذا أيضا على مذهب الجمهور من الشافعية وغيرهم خلافا للحنفية. والأصل أن الصادر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأقوال تشريع لأمته، كما صح عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أريد حفظه، فنهتني قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه ورسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يتكلم في الغضب والرضا؟ فأمسكت عن الكتاب، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأومأ بأصبعه إلى فيه فقال: اكتب، فوالذي نفسي بيده ما يخرج منه إلا حق. أخرجه أبو داود. لنعود إلى الشرح أولا وإلى الترجمة أو إلى الترجمة. Pembagian sunnah yaitu berdasarkan definisinya tadi, bahwa sunnah itu ada qauliyah, fi'liyah dan taqririyah. Kita mulai dari yang pertama, sunnah qauliyah, sunnah perkataan. Wa yandarju tahtaha naw'an, yang termasuk yang bisa digolongkan sebagai sunnah qauliyah itu ada 2, ada qaulus sarih, yaitu perkataan yang nyata-nyata, di mana dalam riwayatnya sahabat akan mengatakan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau yaqulu sallallahu alaihi wasallam, atau sami'tuhu yaqul, dan hal-hal yang di situ terdapat ungkapan yang menyatakan Rasulullah berkata. Contohnya adalah innamal a'malu binniyat, maka dalam riwayatnya akan ditemukan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, maka jelas-jelas dipakai di situ kata qal, maka ini disebut dengan al-qaulus sarih. Yang kedua adalah ma fihi ma'nal qaul, bukan qaul sarih tetapi bisa dianggap dan bisa digabungkan atau dinilai sebagai perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walaupun sahabat tidak secara gamblang, tidak secara eksplisit mengatakan Rasulullah berkata. Nah, contohnya adalah amara Rasulullah bikada wa naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bikada. Contohnya Rasulullah memerintahkan begini, Rasulullah melarang begini. Di sini tidak dikatakan Rasulullah berkata, tetapi memerintahkan atau melarang. Hanya saja ini bisa dikatakan sebagai sunnah qauliyah karena perintah dan larangan itu biasanya dilakukan dengan perkataan. Wa min hadza, dan termasuk juga jenis ini yaitu al-qaul ghairus sarih, umirna bikadza wa nuhina bikadza, kami diperintah untuk melakukan ini dan kami dilarang melakukan begini. Nah, menurut mazhab atau pendapat yang lebih kuat, ini adalah termasuk hadis qauliyah atau sunnah qauliyah. وهو مذهب الشافعية وغيرهم على أن الآمر والناهي رسول الله صلى الله عليه وسلم خلافا للحنفية. Ini adalah mazhab Imam Syafi'i dan imam-imam lain kecuali Imam Abu Hanifah. Menurut beliau tidak seperti itu.
Wa amma qaulus sahabi min sunnati fa mahmulun ala sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam wa qad yakunu istufida min sunnati qauliyah aw fi'liyah. Adapun perkataan sahabat termasuk sunnah sampai di situ saja, maka takwilnya itu adalah sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja bisa sunnah qauliyah, bisa juga sunnah fi'liyah. Ini juga pendapat jumhur termasuk Imam Syafi'i, kecuali yang tidak termasuk, yang berbeda pendapat dalam hal ini adalah ulama-ulama Hanafiyah. Kemudian berikutnya ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, setelah kita ketahui jenis-jenis sunnah qauliyah tadi, kita bahas tentang kedudukan sunnah qauliyah ini. Wal aslu anna sadira an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-aqwal tashri'un li ummatihi. Hukum asalnya perkataan-perkataan yang lahir dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bernilai tasyri'. Hukumnya itu adalah hujjah. Jadi tidak perlu dalil lain. Al-aslu, pada asalnya perkataan Rasulullah itu bernilai tasyri'. Dalilnya adalah riwayat yang sahih dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Beliau berkata bahwa suatu ketika beliau menulis semua yang beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kuntu aktubu, saya dahulu menulis semua yang saya dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena saya ingin menghafalnya. Kemudian orang-orang Quraisy melarang saya dan mereka berkata, apakah engkau menulis semua yang engkau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Padahal beliau adalah manusia yang tentunya ada kalanya beliau marah, ada kalanya beliau ridha. Apakah semuanya kamu catat? Maka saya berhenti menulis, dan hal itu disebutkan disampaikanlah kepada Rasulullah. Kemudian Rasulullah pun memberi isyarat ke bibir beliau, dan beliau berkata, tulis demi dan uktub fawalladhi nafsi biyadihi ma yakhruju minhu illa haq. Tulislah, dan demi Allah tidak ada yang keluar dari mulutku ini kecuali kebenaran. Akhrajahu Abu Daud wa ghairuhu. Itu diantara dalil bahwa hukum asal dari perkataan atau sabda Rasulullah adalah hujjah atau tasyri'.